Baiklah, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan 8 setelah UTS ya, berarti udah lewat UTS-nya. Materi pertemuan 8 yaitu COVID-5 dan implementasinya. Nah, kita lihat dulu. Sebelumnya saya mau tanya, nama yang muncul di depan sini Marcelino. Ada nggak? Di sini Ada Marcelino. Bu, Udah pernah nggak kamu mendengar tentang COVID sebelum ini? sudah Bu. Kapan? Harusnya memang sudah, tapi kapan? Waktu kemarin Bu, yang sebelum UTS. Iya, ada ya. Kita sudah bahas sedikit tentang beberapa framework ya, beberapa eh, kerangka kerja tata kelola teknologi informasi ya. Sebelum UTS kita sudah bahas ada beberapa kerangka kerja. Salah satunya adalah COVID. Nah, COVID ini ada beberapa versi dan yang terbaru sebenarnya adalah COVID 2019 ya. Nah, jadi sudah pernah harusnya memang mendengar. Jadi bagi yang bilang, "Bu, saya belum pernah dengar," berarti tidak menyimak waktu kuliah sebelum UTS. Oke, kita lihat uh, ulasan sedikit tentang COVID. Jadi COVID itu adalah sebuah kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi. Nah, COVID ini singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology, ya, atau sebuah objektif kontrol untuk informasi dan teknologi ya, yang berhubungan dengan teknologi dan berhubungan dengan informasi. Nah, kemudian ini merupakan panduan kerja dalam pengelolaan teknologi informasi yang merupakan framework atau kerangka kerja. Kerangka kan berarti yang menopang. Ya, kalau kerangka badan kita kan tulang-tulang kita itu kan yang menopang. Nah, ini juga ini menopang pengelolaan atau menopang tata kelola teknologi informasi. COVID ini merupakan produk dari ISACA ya dan ITGI. Jadi dia merupakan sebuah kerangka kerja yang disusun oleh ISACA dan ITGI. ISACA itu adalah Information System Audit and Control Association, jadi sebuah asosiasi terkait sistem informasi, audit sistem informasi. Kemudian ITGI itu adalah sebuah perusahaan juga yang bernama IT Governance Institute. COVID menyediakan kerangka komprehensif yang membantu perusahaan untuk meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen TI di dalam perusahaannya. Jadi ini adalah sebuah kerangka yang dapat dijadikan panduan oleh perusahaan untuk mencapai sasarannya, goal-nya. Ya, jadi dibantu menyusun tata kelola dan manajemen TI yang baik di dalam perusahaan untuk membantu si perusahaan itu meraih sasarannya ya. Kemudian COVID ini bersifat umum dan dapat diterapkan di dalam banyak perusahaan, berbagai jenis perusahaan apapun jenisnya, baik yang bersifat komersial, bersifat non-profit maupun sektor publik. Jadi bisa diterapkan di multi jenis ya. Jadi banyak jenis perusahaan bisa menerapkan COVID. Jadi tidak hanya perusahaan TI saja, tidak hanya perusahaan yang produknya TI saja, tetapi bisa perusahaan yang lain, bahkan bisa di institusi pendidikan ya, atau di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, ini ada evolusi COVID dari tahun 1996. Ya, mungkin Anda di sini sudah lahir nggak Anda ya? 96. Udah pada lahir nggak nih 96? Belum Bu. Belum ya? Anda lahir tahun berapa? Kelas Belum, Bu. 9. Tahun 99 lahirnya ya, berarti 3 tahun lagi baru Anda lahir ya. Duluanan COVID lahirnya ya. COVID lahir tahun 1996, tapi dimulai dengan ranah audit saja, jadi belum mencakup hal tata kelola ya, karena tata kelola itu baru di COVID 2005, COVID 4, yaitu dilahirkan pada tahun 2005. Nah, jadi dia masih di ranah audit, yaitu COVID 1 ya, lahir tahun 96. Kemudian masuk ke ranah kontrol mulai di COVID 2 yang dilahirkan tahun 98. Kemudian ada meluas lagi menjadi masuk ke ranah manajemen, jadi audit, kontrol dan manajemen. Yang pertama kan audit nih, kemudian kontrol. Nah, ini yang biru ini
ranahnya COVID-3 yang dikeluarkan tahun 2000. Kemudian di tahun 2005 ya sampai 2007 ini, 2005 sampai 2007 lahirlah COVID-4, kemudian ada juga Fall IT 2.0 di 2008, kemudian di 2009 ada RISC IT. Nah, COVID-4 ini sudah mencakup IT governance atau tata kelola TI. Mulai di COVID-4 dia sudah menjadi sebuah framework untuk mengatur atau mengelola tata kelola. Kemudian di tahun 2012 muncullah COVID-5, ini yang akan kita pelajari. Ini sudah mencakup tata kelola dari perusahaan TI. Walaupun tidak hanya perusahaan TI yang bisa menerapkan. Nah, kemudian yang terbaru adalah COVID 2019 yang lahir tahun 2018. Jadi baru 2 tahun umurnya. Tetapi belum banyak referensi memang terkait COVID 2019 sehingga itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan mengapa silabusnya masih menggunakan COVID-5 untuk materinya. Nah, ini tadi evolusinya nih sama saja ya, cuman beda gambar. Ini sumbernya nih dari isaca.org. Jadi kalau ini kita klik, nanti dia akan mengarahkan, Anda bisa klik dari materi ya, mengarahkan ke halaman web Isaca. Ya, jadi bisa dilihat ini bukan bersumber dari sembarang kopas, tapi memang dari website yang terpercaya, website pembuatnya sendiri ya. Kemudian mengapa COVID-5? Jadi COVID-5 itu menyediakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen yang diperbaharui untuk informasi enterprise atau informasinya perusahaan dan teknologi yang terkait. Jadi dikatakan bahwa COVID-5 itu menyediakan kerangka tata kelola, penopang dari tata kelola dan manajemen yang sudah diperbarui dari pendahulunya yaitu COVID-4 dan seterusnya dan sebelumnya tadi, dan sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Nah, jadi itu alasan menurut Isaca mengapa perlu diterapkan COVID-5 ya, bukan COVID-4 yang sebelumnya. Kemudian COVID-5 juga mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan utama dalam Isaca serta sudah selaras dengan kerangka dan standar utama lainnya. Contohnya dia sudah selaras dengan COSO ERM, ISO IEC 9000, ISO IEC 31000. Kemudian sudah selaras juga dengan ISO 38500, ISO 27000, TOGAF. Ya, ini beberapa kerangka kerja pendukung enterprise dan IT. Ya, jadi dianggap si Isaca mengatakan bahwa ini sudah dapat diintegrasikan dengan seluruh kerangka kerja yang ada yang utama pada Isaca. Jadi maksud dia adalah cukup COVID-5 saja yang Anda terapkan, itu sudah mengintegrasikan seluruh kerangka-kerangka kerja yang lain. Nah, namanya juga pembaruan, berarti ada sesuatu yang baru. Nah, ini dia katakan ini bisa diintegrasikan dengan yang lama. Kemudian, mengapa sih perlu audit? Kemarin sudah kita bahas. Salah satunya adalah memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh perusahaan dan orang-orang terkait di dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, tentunya untuk mengetahui hal tersebut, kita memerlukan informasi yang berasal dari si auditi kita yang kita audit dan dokumen-dokumen yang terkait. Karena apa? Karena informasi merupakan sumber daya utama dari perusahaan. Perusahaan apapun itu pasti membutuhkan informasi. Tidak ada yang tidak butuh informasi. Jangankan perusahaannya, kita sendiri pun butuh informasi. Mengapa Anda bisa kuliah di MDP? Karena Anda sudah dapat informasi bahwa ada sebuah kampus di Jalan Raja Wali nomor 14. Itu informasi. Dan jurusan program studi di MDP adalah ini. Itu informasi. Itu kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kita bisa misalnya pergi ke suatu tempat. Itu juga karena informasi. Mengapa kita bisa tahu jalan ke sana? Karena kita sudah dapat informasi. Mengapa kita sudah tahu tempatnya di sana? Karena kita mencari informasi, udah dapat informasi. Begitu juga di perusahaan. Pasti butuh informasi.
Contohnya, sebuah kampus untuk mendapatkan mahasiswa baru dia butuh informasi, yaitu informasi terkait sekolah sebelumnya, yaitu SMA. Di mana saja SMA, dan bisakah masuk ke sana untuk melakukan promosi, itu juga informasi. Dia mendapatkan informasi, mengambil informasi, dan memberikan informasi. Pabrik juga seperti itu, pabrik juga butuh informasi. Ya, misalnya sebuah pabrik menciptakan produk, dia pasti butuh informasi terkait bahan baku, informasi terkait alat produksi. Dia juga butuh informasi terkait pelanggan, calon pelanggan, butuh informasi terkait penjualannya, respon dari pelanggannya, keluhan, dan lain-lain. Nah, itu pentingnya informasi. Begitu juga dengan informasi yang berhubungan dengan TI. Ya, bagaimana agar tata kelola TI di perusahaan dapat berjalan dengan baik, dengan benar, maka butuh informasi. Ya, tidak mungkin tidak butuh informasi ya. Informasi itu dibuat oleh perusahaan, diciptakan ya. Kemudian mereka akan menggunakan informasi itu, mempertahankan, menutup, atau bahkan mungkin kalau tidak digunakan lagi bisa dihancurkan informasi tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau masih bisa dipahami? Masih bisa paham, Bu. Suaranya Bisa kok kecil? dipahami, Bu. Oh ya, syukurlah ya. Nah, jadi itu terkait informasi ya, pentingnya informasi, makanya kita harus mengaudit gitu kan. Nah, kemudian teknologi memainkan peran penting untuk pengolahan informasi. Jadi teknologi itu dijadikan sebagai alat yang penting untuk membuat informasi, menggunakan informasi, mempertahankan informasi, dan seterusnya. Jadi teknologi yang baik dapat digunakan untuk mengolah informasi tersebut agar bisa mendukung sasarannya perusahaan. Nah, apa manfaat dari informasi dan teknologi bagi perusahaan? Perusahaan dan tim eksekutifnya, mereka itu membutuhkan mengelola informasi yang berkualitas untuk mendukung keputusan bisnis yang akan dia lakukan. Jadi informasi itu sangat penting karena bagi tim eksekutif dan manajemen, mereka butuh informasi yang berkualitas untuk mendukung keputusan bisnisnya. Kemudian mereka juga membutuhkan nilai bisnis, ya, membangun nilai bisnis dari investasi dari TI yang diterapkan, yaitu mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif. Jadi mereka butuh membangun nilai bisnis dari investasi TI yang dikeluarkan. Investasi itu kan membutuhkan uang, mengeluarkan uang. Nah, mereka mengeluarkan uang bukan tidak ada harapannya, tapi dengan harapan ada pengembalian, dengan harapan meningkatkan nilai dan mendapatkan keuntungan tentunya. Nah, jadi mereka ingin itu, membangun nilai bisnis dengan memanfaatkan informasi dan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah dari investasi TI yang sudah dilakukan. Kemudian, si enterprise dan eksekutif juga ingin mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang sudah diterapkan. Ya, makanya mereka ingin aplikasi teknologinya itu andal, bisa diandalkan, dan efisien, hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Ya, nah mereka ingin sebagai semungkinnya, semaksimal mungkin sebuah teknologi informasi yang mereka terapkan itu, yang mereka keluarkan uang untuk penerapannya itu dapat diandalkan dan sudah efisien. Nah, itu mereka perlu memastikan itu. Kemudian enterprise dan eksekutif juga harus mengelola risiko terkait TI pada level yang dapat diterima. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa risiko, ada beberapa tingkatan risiko. Ini soal UTS, bukan di kelas ini ya, di kelas sebelah ada soal UTS-nya, yaitu tingkatan risiko. Jadi ada tingkatan risiko itu mulai dari yang tidak bisa diterima, unacceptable, sampai ke acceptable, kemudian nanti ada yang negligible atau bisa dianggap tidak ada atau dampaknya tidak terasa. Nah, sebuah
investasi TI yang biayanya cukup mahal itu pasti punya risiko. Ya, baik itu risiko pembuatan, ya pembuatan berarti bisa gagal, bisa juga risiko operasional. Ya, nah, untuk itu, untuk supaya risiko TI-nya bisa diturunkan pada level yang dapat diterima, mereka membutuhkan informasi dan membutuhkan dukungan teknologi. Kemudian mereka juga butuh mengoptimalkan biaya dari layanan TI yang mereka miliki. Nah, bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder? Ya, nilai bagi stakeholder untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI. Kemudian Dewan Enterprise, para eksekutif, dan manajemen harus memperlakukan TI setara dengan bagian bisnis penting lainnya. Jadi jangan dianggap TI hanya sebagai tools pembantu, tetapi harus dianggap sebagai komponen utama yang sama pentingnya dengan bisnis yang lain. Sama pentingnya dengan penjualan, sama pentingnya dengan marketing, sama pentingnya dengan pengelolaan SDM, sama pentingnya dengan hal-hal yang lain yang ada di perusahaan. Jadi haruslah si Dewan Enterprise dan pihak-pihak yang terkait memahami bahwa TI ini adalah hal yang penting, sama pentingnya dengan bagian bisnis yang lain. Nah, kemudian perusahaan juga akan dituntut untuk memenuhi hukum, mematuhi hukum, regulasi, dan lain-lain, kontrak-kontrak. Nah, maka dari itu mereka membutuhkan sebuah kerangka yang mewajibkan mereka untuk tidak melanggar hukum, tidak melanggar regulasi, dan tepat pada kontrak atau tepat pada janji-janji yang sudah dilakukan. Nah, COVID 5 ini menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung perusahaan untuk mencapai sasaran-sasaran yang sudah dijelaskan tadi dan menghasilkan nilai melalui tata kelola dan manajemen TI Enterprise. Jadi intinya adalah COVID 5 ini udah dibuat sedemikian rupa untuk membantu enterprise mencapai sasaran tanpa harus melanggar kaidah-kaidah, melanggar hukum, melanggar regulasi, tidak seperti itu. Tetapi memang udah dibentuk untuk dipakai, udah jadi nih, kamu tinggal pakai aja. Kami sudah gitu ya, ISACA dan ITGI sudah memikirkan semua hal yang terkait, kamu tinggal pakai saja. Nah, itu kira-kira pesan dari mereka. Nah, kerangka COVID 5 secara sederhana membantu pihak perusahaan dalam membangun nilai yang optimal dari TI dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. COVID 5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi seluruh enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat TI bagi stakeholder eksternal dan internal. Ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama, saya besarin. Prinsip COVID 5 yang pertama adalah memenuhi kebutuhan stakeholder. Stakeholder adalah setiap pihak yang terkait. Ya, pihak terkait. Jadi COVID 5 berprinsip memenuhi kebutuhan dari semua pihak yang terkait dalam enterprise. Pihak yang terkait siapa saja? Di dalam perusahaan banyak pihak yang terkait, baik internal maupun eksternal. Internal contohnya adalah manajemen, eksekutif atau direksi-direksi, karyawan. Oke, itu internalnya. Regulasi itu internalnya. Kemudian yang di luar adalah orang-orang yang berada atau pihak-pihak yang berada di luar dari internal. Bisa saja pelanggan, pemerintah, rekan bisnis. Nah, COVID 5 berprinsip bahwa memenuhi kebutuhan pihak yang terkait tersebut. Kemudian yang kedua, COVID 5 mencakup enterprise end-to-end dari pengguna akhir ya, dari perusahaan end-to-end. Kemudian menerapkan single integrated framework, artinya COVID 5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja single. Satu kerangka kerja saja, tetapi dia bisa diintegrasikan dengan beberapa yang lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian, COVID 5 memungkinkan pendekatan secara holistik dan memisahkan tata kelola dengan manajemen. Sama seperti COVID 4. Ya, COVID 4 juga demikian, memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Nah, itu prinsip-prinsip dasar pada COVID 5. Penurunan sasaran dari COVID 5, yang pertama, pendorong stakeholder. Ya, apa yang mendorong stakeholder atau apa yang mendorong pihak yang terkait pada perusahaan kita?
bisa faktor lingkungan, bisa evolusi teknologi, dan lain-lain. Jadi ini adalah pendorong atau penggeraknya si stakeholder. Mengapa stakeholder atau pihak terkait itu bisa melakukan sesuatu? Pasti ada pendorongnya, ada niatnya, ada pemicunya. Ya, bisa faktor lingkungan, faktor keuangan, evolusi teknologi, dan lain-lain. Nah, kebutuhan dari stakeholder tersebut didorongkan dari hal-hal lingkungan tadi, akhirnya dia dapatlah kebutuhan stakeholder. Nah, kebutuhan stakeholder ini harus mempertimbangkan realisasi manfaat. Jadi, butuhnya itu harus diketahui atau harus direalisasikan manfaatnya. Tetapi harus juga mengoptimasi risiko. Apa saja risiko-risikonya kita optimasi cara penanggulangannya. Kemudian optimasi sumber daya. Kemudian diturunkan lagi ke sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan itu adalah tujuan-tujuan perusahaan yang dicantumkan pada visi misi perusahaan, itu sasarannya. Kemudian dari sasaran perusahaan diturunkan menjadi sasaran terkait TI. Jadi sasaran terkait TI ini harus dibentuk untuk mencapai sasaran perusahaan. Baru kemudian ada sasaran enabler atau pemungkinnya agar tercapai bagaimana enabler-enablernya. Nah, kemudian COVID-5 enabler ada 7. Yang pertama adalah prinsip-prinsip, peraturan-peraturan atau hukum dan kerangka kerja. Kemudian proses-proses yang ada pada organisasi. Kemudian struktur organisasi. Kemudian budaya, etika, dan behavior organisasi. Kemudian informasi. Kemudian service atau layanan, infrastruktur, dan aplikasi-aplikasi yang ada pada perusahaan tersebut. Baru kemudian orang atau SDM, skill atau kemampuan dari SDM tersebut, dan kompetensi dari SDM tersebut. Nah, jadi ini adalah enabler-enabler dari COVID-5. Jadi ada 7 enablernya dari COVID-5, dan yang di bagian bawah ini informasi 567 service, people ini adalah resources atau sumber daya. Ya. Nah, jadi masing-masing enabler ini bisa menjadi input bagi enabler yang lain atau output dari enabler yang lain. Jadi sebuah informasi harus mendukung prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, harus tunduk ya. Kemudian peraturan-peraturan ini juga membutuhkan informasi untuk dibentuk. Nah, jadi saling berkaitan. Kemudian ini model referensi proses dari COVID. Jadi pertama ada kebutuhan bisnis. Nah, ini tata kelola, ini manajemen. Tadi kan katanya dipisahkan antara tata kelola dan manajemen. Di dalam tata kelola ini ada pengarahan, evaluasi, dan pengawasan. Di manajemen ini ada perencanaan, ada nama domainnya APO, pembangunan, nama domainnya BAI, pelaksanaan, nama domainnya DSS, pengawasan, nama domainnya MEA. Nah, ini COVID-5 enabling process atau proses-proses yang ada pada COVID-5, ada yang namanya EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Ini terdiri dari 5 subdomain. Jadi ini domainnya, domain EDM. Subdomainnya ada EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04, EDM 05. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada domain Align, Plan, and Organize. Ada 13 subdomain, mulai dari APO 01 sampai APO 13. Ya, APO 1 sampai APO 13. Mulai dari Manage the IT Management Framework sampai ke Manage Security. Kemudian domain berikutnya adalah Build, Acquire, and Implement atau BAI. Ada 10 subdomain. BAI 01 Manage Programs and Projects sampai BAI 10 yaitu Manage Configuration. Kemudian domain berikutnya adalah DSS, Delivered Service and Support. DSS 01 Manage
Operation sampai DSS 06 Manage Business Process Controls. Kemudian ada domain MEA, mulai dari MEA 1, Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance, sampai ke MEA 3, ada 3 ya. Monitor, Evaluate, and Assess Compliance with External Requirement. Nah, jadi totalnya ada berapa nih? Nah, jadi yang di bagian ini adalah bagian manajemen, tadi katanya ya. Yang APO, BAI, DSS, dan MEA. Nih, APO, BAI, DSS, MEA ini adalah bagian manajemen, sedangkan yang di atas adalah bagian tata kelola. Nah, tuh. Nah, bagian yang ini adalah bagian tata kelola. Dilihat ya, nih proses for governance of enterprise TI. Proses untuk tata kelola dari perusahaan TI. Ya, jadi dari IT perusahaan maksudnya ya, jadi ini proses-proses tata kelolanya. EDM ini bagian dari semuanya sih sebenarnya tata kelola, tetapi yang biru ini adalah lingkup manajemen. Ya, ini kita lihat ya, yang biru berada di yang abu-abu. Yang biru ini proses untuk manajemen dari IT perusahaan. Ya. Jadi ini yang biru adalah proses-proses untuk manajemen dari IT si perusahaan. Sedangkan yang abu-abu, yang biru kan berada di abu-abu, berarti semuanya ini merupakan proses dari tata kelola untuk IT perusahaan. Nah, jadi apa bedanya, Egi? Yang biru adalah Egi ada di sini? Ya, Bu. Ya. Apa bedanya yang biru sama abu-abu, Gi? Yang abu-abu untuk tata kelola perusahaan. Iya. Yang biru? Oh, sub ini ya. Yang biru untuk? Biru untuk manajemen IT, Bu. Iya, untuk manajemen IT. Nah, yang biru berada pada abu? Apa, Bu? Yang biru berada pada abu-abu ya? Iya, Bu. Nah, kan kita lihat nih gambarnya nih. Si biru ini bukan terpisah. Artinya apa, Gi? Manajemen berada pada atau berada di dalam tata kelola. Ya, begitu ya, Gi ya. Jadi, manajemen itu adalah bagiannya tata kelola. Karena kita lihat ini kan, yang biru ini berada di dalam abu-abu. Nah, sekarang kita hitung berapa sih jumlah subdomain atau berapa jumlah proses. Ini kan masing-masing proses nih. Saya mau minta bantuan dari Fernando Alfian. Ada nggak di sini? Ada Fernando? Ada, Bu. Coba dong Fernando bantuin saya menghitung. Cuma ngitung aja Fernando biar kita sama-sama tahu, biar sama-sama ingat berapa sih jumlah subdomain atau proses pada COVID-5. Kita hitung ya Fernando ya. Coba, apa saja sekarang domainnya nih? Domainnya apa saja? Coba bacakan Fernando domainnya. Satu, evaluate. Baca Fernando. Bentar, Bu. Ganti ini tuh, Bu. Ganti apa? Kualitas videonya, Bu, diturunin soalnya, Bu. Oh gitu. Jangan diturunin, nggak kelihatan dong nanti. Ini aja udah kecil ya. Oke. Kuotanya habis, Bu. Hah? Kan dapat Kuota kuota, habis, bukannya Bu. dapat kuota dari pemerintah ya? Untuk belajar. Ini pakai yang punya dewek, Mas. Habis sih. Yang kemarin, yang perasaan dapat semua udah. Oke, ganti yang lain mungkin. Kasihan dia nanti putus tengah jalan. Hendrik, Ada, Bu. Hendrik apa kabar? Ada nggak? Iya, Bu. Hendrik ya Ada. udah. Kamu sebutin domain yang ada pada COVID-5. Satu apa nih yang saya tunjuk? Baca. Evaluate, direct, and monitor. Ya, satu. Evaluate, direct, and monitor. Dua. Apa lagi nih? Baca. Align, plan, and organize. Align, plan, and organize. Dua ya. Dua. Tiga. Baca. Henry. Build, acquire,
and implement. Ya, build, acquire, and implement. 3 ya. 4. Baca dong. Deliver, service and support. Ya, deliver, service, and support. Deliver, Ya, ada 4. Kemudian yang terakhir. Apa nih? monitor, evaluate, and assess. Iya, monitor, evaluate, and assess. Ya, jadi ada berapa domain pada COVID-5, Marcelino Kusuma Putra? Ada Tadi 5, barusan Bu. dibacain sama si ini ya, Hendrik. Ada berapa? 5, Bu. Ada 5. 5. Ya. Ada 5 domain pada COVID-5. Nah, sekarang kita hitung subdomainnya. Subdomain itu berarti kan bagiannya ya, subnya. Nah, bagian dari dari masing-masing domain. Tadi domainnya ada 5. Ya, saya tanya dulu dong satu orang. Lagi, Trendy Halim ada di sini? Ada, Bu. Berapa tadi domainnya Trendy? Ada 5. 5. Nah, sekarang kita hitung Trendy subdomainnya atau prosesnya ya, Trendy ya. Bisa bantu saya ya? Ya. Bisa. Berapa subdomain dari EDM? Atau berapa proses dari EDM? Jadi subdomain atau proses itu sama ya. Berapa prosesnya? Ada 5. 5. Hitung ya, 5. Hitung di sana. Kemudian ada berapa subdomain atau proses dari APO? APO ada 13. 13. Berarti totalnya berapa tadi? 13 ditambah 5? 18. 18. Kemudian ada berapa proses pada BAI? Ada 10. 10. Berarti tadi udah berapa tadi? 28. Iya, udah 28 ya tadi. Kemudian ada berapa proses pada DSS? Ada 6. 6. Jadi totalnya 28 ditambah 6? 24. 34. Ada berapa subdomain atau proses pada MEA? Ada 3. Berarti totalnya 37. 37. Oke. Ini dari mana 37? Nanti bingung kan? Jadi misalnya ada soal kan? Ya. Tuliskan dan jelaskan 10 atau 3 proses dari 37 proses yang ada pada COVID-5. Dari mana? Apa yang 37? Ini nih 37-nya. 5, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ditambah 13, 18, ditambah 10, 23, ditambah 6, 29. Kok salah ya? Salah saya. Salah saya, ulang ya. 5 ditambah 13, 18, ditambah 10, 28, 28 tadi ya. Ditambah 6, 34. 34, ditambah 3. 37. 37. Jadi hasilnya adalah 37 proses. Banyak sekali ya. Ya memang kan namanya mengurus tata kelola. Ya namanya juga kerangka. Kerangka itu kan tadi saya bilang penopang. Nah, jadi untuk mengatur tata kelola yang baik menurut COVID-5 ada 37 proses di dalam perusahaan yang harus diatur atau dikelola. Oke. Nah, saya tanya lagi yang lain. Jessica Lee ada? Ada, Bu. Jessica, ada berapa tadi proses pada COVID-5? 37. Iya, apa nama lain dari proses yang saya sebut tadi? Subdomain. Ya, saya tanya yang lain. Regina, ada Regina di sini? Ada, Bu. Nah, Regina ada berapa domain pada COVID-5? 37. Domain, sayang. 5, Bu. 5. Subdomainnya atau prosesnya? Prosesnya 37, Bu. 37. Oke. Hendrik udah tadi ya. Fatimah Nadia, ada orangnya? Nggak ada? Tidak ada ya. Fatimah Zara, ada orangnya?
Nggak ada juga. Oke, kita next berarti. Oh, Sidik Ramadhani ada orangnya? Wah, hilang juga, nggak ada. Oke, kita lanjut berarti slide-nya ya. Jadi tadi sudah diketahui bahwa ada 37 proses atau 37 subdomain pada COVID-5. Sedangkan 37 subdomain atau proses itu berasal dari 5 domain. 5 domain tersebut adalah EDM, ya, saya besarin lagi nih, nanti nggak kelihatan. EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Oke, 5 domain, 37 subdomain. 5 domain, 37 proses. Nah, ini contoh dari domain BAI 01. Nah, BAI 01 itu apa sih? Kita lihat di sini. BAI 01 adalah Manage Programs and Projects. Nah, ini implementasinya atau praktik manajemennya. Tadi BAI 01 adalah Manage Program and Projects. Nah, di BAI 01 itu banyak juga sub-subnya lagi. Ada beberapa subnya. Aduh, banyak sekali. Makanya nanti ini tidak akan bisa dibahas di satu pertemuan dan tidak akan bisa cuma dibahas di Vicon. Anda harus baca bukunya. Ya, bukunya nanti saya share di Spon. Ya, e-booknya. Silakan Anda baca. Saya juga punya sih buku fisiknya tapi di kampus. Kayaknya di perpustakaan juga ada, Anda bisa pinjam. Ya, tapi nanti saya akan coba share buku e-booknya lewat Spon. Nah, nanti Anda bisa baca. Jadi di dalam BAI saja, BAI tadi, Manage Program, ya, itu saja ada banyak subnya lagi. Contohnya di BAI 01.04, berarti kan ada 04 ini ya, berarti kan ada 03, 02, 01. Ya, banyak sekali. Nah, di BAI 0104 ada Develop and Maintain the Program Plan. Nah, ininya ya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai masing-masing domain pada COVID saja ya, yang bagian ini. Nah, ini siklus implementasi dari COVID-5. Kita lihat siklus berarti mutar, ya, berputar. Yang pertama, what are the driver? Apa drivernya? Oke. Kemudian nomor 2, where are we now? Kita berada di mana sekarang? Agar kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depan, kita harus tahu kita berada di mana. Oke. Contoh, seandainya sekarang saya ada nih, bukan seandainya, sekarang saya ada di rumah. Ada di rumah di hadapan laptop dan bertemu dengan Anda secara virtual melalui virtual account Meet ini. Sekarang pasti saya ada alasan mengapa saya ada di sini. What are the drivers? Apa yang mendorong saya ada di sini? Oh, saya memang punya tanggung jawab. Ini tanggung jawab saya, yaitu mengajar Anda di jadwal yang sudah ditetapkan. Itu driversnya, pendorong. Where are we now? Di mana sekarang posisi kita? Kita sekarang ada di pertemuan 8. Posisinya ada di pertemuan 8. Artinya saya tidak sadar bahwa ini bukan pertemuan 9 loh, ini pertemuan 8. Jangan saya salah memberikan materi. Kemudian, where do we want to be? Kita mau kemana sih? Kenapa sampai di pertemuan 8 sekarang? Kita mau ke pertemuan 9, pertemuan 10, 11, 12, 13, 14. Kita ada tujuan, yaitu sampai ke UAS nanti, sampai nilai Anda keluar. Oke, sekarang kita sudah menempuh separuh jalan. Kita sudah selesai UTS. Dan saya belum selesai mengoreksi memang ya, tetapi kita sudah selesai UTS. Dan tugas Anda pre-UTS juga mungkin sudah dikumpul ya, harusnya sudah dikumpul. Nah, kemudian nomor 4, what needs to be done? Apa sih yang kita butuhkan supaya kita sampai ke akhir semester? Kita perlu menyelesaikan pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Kita perlu menyelesaikan UAS, UTS, kuis. Kita perlu menyelesaikan tugas. Itulah syaratnya. Kemudian, how do we get there? Bagaimana agar kita sampai ke sana? Ya, dikerjakan, diselesaikan masing-masing. Tugas ya dikerjakan, kuis ya dilakukan. Kemudian, did we get there? Setelah nanti udah di ujung,
Bisa nggak kita, apakah sudah kita dapetin nih? Udah nyampe nggak kita ke situ? How do we keep the momentum going? Bagaimana kita mempertahankan momentum itu? Ya, gimana supaya tetap nanti dari semester ini ke semester selanjutnya sampai wisuda gitu kan? Nah, itu secara sederhana mengenai dari siklus ini. Nah, kalau di COVID ya begitu juga. Pertama, apa penggerak kita? Mengapa kita sampai melakukan hal itu, melakukan proses-proses itu? Kemudian kita sekarang berada di tahap apa? Apakah di tahap 0 atau di tahap 1, 2, 3, 4 atau 5? Optimize. Kemudian kita mau pergi kemana? Apakah kita mau ke optimize atau ke 3 aja cukup? Kemudian apa yang kita perlukan untuk mencapai itu? Kita perlu melihat proses-proses yang ada pada domain-domain COVID-5 yang 37 tadi. Untuk mencapai sebuah tujuan, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dipandu oleh masing-masing proses yang ada pada COVID-5. Kemudian, bagaimana caranya? Lakukan apa yang ada di domain-domain tersebut. Kemudian, koreksi apakah kita sudah sampai ke situ, dan pertahankan agar kita terus melangkah lebih maju sampai ke prosesnya optimize atau level 5. Nah, ini ada berbagai warna. Yang warna biru tua ini adalah ring terluar, ini adalah program manajemen. Yang pink ini adalah, atau middle ring ini adalah change enablement, ya, atau mungkin perubahannya ya, change enablement. Kemudian yang biru muda, inner ring, ring terdalam adalah continual improvement life cycle. Oke. Nah, kemudian ini ada model kapabilitas proses. Yang saya bilang tadi kita berada di level mana? Ini dia. Level 0, incomplete. Ya, atau belum komplit, belum lengkap. Atau mungkin belum dikerjakan sama sekali. Jadi di mana kita sekarang posisinya? Ini ada posisi paling rendah yaitu 0, incomplete. Dikerjakan tapi belum selesai berarti levelnya 0. Tidak dikerjakan juga levelnya 0. Kemudian dikerjakan, sudah dilaksanakan proses itu. Anggap saja prosesnya adalah tadi ada APO 01, anggap prosesnya. APO 1 ternyata udah dikerjakan tapi belum dikelola. Artinya dia levelnya level 1. Nah, jadi tadi masing-masing proses ini yang ada 37 tuh. Ya. Misalnya nih, APO 1, manage the IT management framework, mengelola kerangka manajemen TI. Apakah perusahaan sudah mengelola kerangka manajemen TI? Belum, misalnya jawabannya. Maka incomplete proses, berarti perusahaan tersebut berada di level 0 dari proses APO 1. Ternyata dia kan pengen maju. Nah, yang tadi kan improvement tadi, dia pengen maju nih. Ya. What are the driver? Kenapa dia mau APO 01 itu dilaksanakan? Kemudian di mana dia sekarang? Ternyata dia berada di level 0. Kemudian dia mau pergi kemana? Mau ke level 1 atau ke level 2 atau langsung ke level 5? Ya, where do you want to be? Dia mau ke level berikutnya. Nah, kalau mau level 5 berarti ini proses yang sudah teroptimalisasi. Nah, kita lihat dulu yang proses yang level 1. Level 1 ini sebuah proses, sebuah aktivitas sudah dilaksanakan tetapi belum dikelola. Ya, ini dia masih mengerjakan saja. Yang penting ada gitu ya, tapi dikelola atau tidak urusan belakangan. Yang penting sudah dilakukan. Ya, itu artinya dia masih di level 1. Kemudian level 3 berarti proses tersebut tadi kita contohkan APO 01 ya. Proses tersebut sudah level 2 dulu ya, sudah dikelola. Oke. Nah, jadi udah dikelola artinya sudah ada pengelolaan terkait APO 01. Kemudian level berikutnya adalah establish proses atau proses yang dibangun, yang dikembangkan. Ya. Jadi bukan cuma dikelola tapi dia berkembang. Kemudian nomor 4, predictable process, sudah bisa diprediksi.
Dan level yang tertinggi adalah optimizing proses. Ada inovasi sudah di sini dan ada optimasi. Ya, jadi level yang terendah dalam proses-proses di COVID itu adalah level 0, level yang tertingginya adalah level 5. Jadi ketika dikatakan sebuah perusahaan mendapatkan level 5 pada sebuah proses, 37 tadi prosesnya ya. Jadi nggak semuanya harus diterapkan, nggak. Ya, jadi masing-masing perusahaan, nah nanti kita belajar bagaimana cara memetakan. Jadi nggak semua 37 proses itu harus diterapin. Sama seperti kalau Anda mau skripsi, Anda boleh nih ngambil skripsi tentang tata kelola TI atau audit misalnya. Tidak seluruhnya 37 proses itu yang masing-masing juga punya subdomain. Satu proses mungkin punya 5 subdomain. Semuanya kamu nilai enggak ya. Jadi ada nanti yang proses yang namanya pemetaan. Jadi mana yang diperlukan perusahaan itu saja yang diterapkan. Jadi tidak semuanya. Nah, masing-masing proses tersebut dinilai. Nah, nilainya di mana? Apakah 0 sampai 5. Jadi ini adalah tingkat ininya ya, tingkat kapabilitas dari proses tersebut. Makanya dikatakan model kapabilitas proses. Kalau dulu disebut dengan maturity level ya, kalau sekarang disebut capability level. Nah, ini contoh implementasi dari penerapan dari COVID 5. Yang pertama, memahami company profile. Di sini contoh perusahaannya adalah RSMB. Jadi yang pertama, pahami company profile dari RSMB. Bagaimana cara memahami company profile? Yang pertama adalah melihat visi misi dari organisasi tersebut. Ya, jadi ketahuilah dulu visi misi dari si RSMB. RSMB itu rumah sakit MB, ya, nggak tahu rumah sakit apa, dirahasiakan. Yang penting rumah sakit MB. Kemudian setelah dipahami visi misinya, petakan. Nah, ini saya bilang tadi, pemetaan. Jadi nggak semuanya harus diterapkan. Jadi tidak semua, 37 proses yang kita baca tadi, yang kita hitung tadi, nggak semuanya 37-nya diterapkan di RSMB. Nggak harus 37, tetapi mungkin hanya 5, mungkin hanya 6, mungkin hanya 10, ya. Jadi dipetakan dulu arahan bisnis RSMB ke enterprise goals yang ada pada COVID. Oke, jadi nanti ada enterprise goals-nya, nanti kita bahas. Nah, jadi ada enterprise goals di COVID itu. Kemudian nanti kita cocokkan dengan company profile-nya si RSMB ini atau studi kasusnya lah. Nah, setelah itu petakan lagi enterprise goals tersebut ke IT related goals. Baru petakan lagi, jadi kan menyempit nih ya, dari yang besar 37 nanti bisa cuma dapat sedikit. Nah, kemudian nanti petakan lagi enterprise goals ke IT related goals, kemudian petakan lagi IT related goals ke IT related process. IT related process itu yang 37 tadi. Oke. Nah, tetapi kalau di RSMB ini dia batasi pada domain BAI saja, berarti menyempit sudah ya. Kalau di yang studi kasus ini. Kalau Anda mau skripsi terkait COVID, mungkin Anda bisa menggunakan semua domain, tetapi nanti tetap dipetakan supaya dapatnya dikit. Tetapi harus punya alasan mengapa si RSMB ini mengambil domain BAI saja. BAI tadi apa sih? Yang lupa. BAI itu adalah Build, Acquire, and Implement. BAI ada 10. Berarti di studi kasus RSMB ini hanya membatasi di BAI saja. Ini 10 domain saja, 10 proses saja ya. Bukan 37. Nah, kemudian interpretasi domain BAI pada COVID-5 tergantung dari hasil pemetaan yang di atas. Kemudian kumpulkan informasi. Tadi kan di awal kita udah bahas pentingnya informasi melalui wawancara, kuesioner, monitoring, dokumentasi, ya. Barulah kemudian diklasifikasikan knowledge process dan diukur capability level. Capability level tadi ada berapa level? Trendy Halim? Ya, Bu. Ada berapa level tadi capability-nya?
Tadi. Ini berapa nih? Oke. Ada Ada 6. ada 6 Ada dari 6. ada Ada 6 dari 0 1 ke 5. iya. Jadi ini nih. Setelah dipetakan kemudian diturunkan, dinilai menggunakan apa tadi pengumpulan informasi, bisa wawancara, bisa dokumentasi yang dinilai, dokumen-dokumen, bisa observasi dan lain-lain ya. Kemudian nanti didapatkan hasil capability level, dihitung ya tentunya menggunakan perhitungan. Nanti kita bahas perhitungannya bagaimana, ngitung persentasenya, tapi gampang cuma cari rata-rata sebenarnya. Nah, jadi ditentukanlah si RSMB itu di level berapa? Level 0K, level 1K, level 2, 3, 4, 5. Ya, sampai 5 ya. Nggak ada 6 ya. Nah, kemudian sudah diukur capability levelnya. Apakah selesai sampai situ? Tidak. Kita tidak boleh cuman, oh Anda berada di level 5. Oh Anda selesai. Nggak boleh. Anda berada di level 0. Sudahlah kamu tuh level 0. Nggak usah apa-apalah. Bukan kayak gitu. Tetapi kita lihat lagi, mundur dulu. Nah, nih, where are we now? Berarti menentukan capability level itu baru di tahap nomor 2 ini. Where are we now? Oke. Bisa dipahami, Trendy? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi udah jauh-jauh tadi dipetakan dan sebagainya tadi sampai didapat capability level. Itu baru sampai nomor 2. Where are we now? Ternyata, oh Anda berada di level 3, misal. Nah, kan ada circle berikutnya, yaitu where do want to be. Oke? Di mana kita mau sampai kemana? Nah, disitulah ada evaluasi gap. Nih, gap itu artinya celah. Gap itu adalah celah antara apa yang diharapkan atau ekspektasi dengan apa yang terjadi atau realita. Ekspektasi dengan realita, ada gapnya. Mereka mungkin berekspektasi proses yang mereka lakukan itu sudah di level 3. Ternyata setelah Anda cek, mereka baru di level 2. Nah, itu harus dievaluasi. Bagaimana, mengapa bisa sampai ada celah, ada perbedaan antara ekspektasi dengan realita? Pasti ada sesuatu yang nggak beres. Itu yang harus Anda evaluasi. Setelah dievaluasi, berikan rekomendasi. Bagaimana agar mereka sampai ke level yang mereka harapkan. Ya, kemudian berikan feedback terhadap rekomendasi tersebut. Terakhir. Ya. Nah, jadi tadi sudah baru di tahap kedua kita tadi. Nih. Where are we now? Capability levelnya ternyata di level 2. Sementara mereka berharap where do want to be? Mereka sebenarnya merasa mereka sudah berada di level 3. Artinya ada celah. Analisislah celah tersebut. Kemudian berikan rekomendasi setelah dianalisis. What needs to be done? Gimana caranya supaya tidak ada celah? Supaya apa yang mereka harapkan sesuai dengan apa yang terjadi. Oke. Kemudian berikan, sudah rekomendasi kan? Berikan atau kasih tahu caranya. Bagaimana mencapai rekomendasi Anda itu. Setelah itu mereka akan mengerjakan dan ada timbal balik, ada feedback. Apakah setelah dikerjakan sudah sampai di situ? Udah sampai di level 3 yang diharapkan tadi? Dan bisa nggak terus moving, terus maju, terus sampai ke level optimize, level 5. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Bukan cuma sekedar begitu diaudit, kemudian nanti besoknya bisa langsung sesuai harapan, bahkan levelnya sampai level optimize proses. Ya, nggak seperti itu. Tapi ini butuh waktu bertahun-tahun mungkin untuk menerapkan ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada. Belum, Bu. Bisa dipahami atau bisa gila? Bisa, Bu. Bisa apa? Bisa gila? Bisa dipahami. Oke, mudah-mudahan ya. Karena jujur saja ini memang rumit. Sebenarnya ini terkesan hanya menghafal, tapi karena banyak sekali, jadi ribet. Jadi prosesnya ini panjang, ya, perjalanan panjang sekali. Tadi saja
prosesnya ada 37 dari 5 domain. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi nanti pemetaan dan sebagainya. Jadi kalau Anda silap atau nggak ikut saja satu pertemuan maksud saya, nggak ikut saja satu pertemuan, blank ya. Syukurnya ada video, tapi itu pun kalau dia tonton saya nggak tahu ya. Kemudian, nah ini proses bisnis tadi kan katanya memahami company profile RSMB. Langkah pertamanya, bagaimana memahami company profile-nya? Kalau di kasus ini dia menggunakan value chain. Ya, dia memahami profil organisasi ini dengan menggunakan value chain, bantuannya. Boleh menggunakan cara yang lain, tetapi value chain dianggap lumayan efektif, cukup efektif karena di value chain terdapat berbagai hal yang dibutuhkan untuk kita mengetahui sebuah profil organisasi. Karena di sini kan ada inbound logistik, ada outbound logistik ya. Ada operation, ada firm infrastructure ya. Jadi sudah mencakup keseluruhan organisasi. Jadi melalui value chain ini kita bisa mengetahui profilnya organisasi ini apa. Contohnya nih, infrastrukturnya ada sistem informasi rumah sakit, administrasi dan manajemen. Di human resource manajemennya ada K3, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, layanan perawatan dan lain-lain. Jadi mengetahui profil bisnis organisasi menggunakan value chain. Nah, kalau Anda skripsi juga sebenarnya bisa gunain value chain ini untuk memahami profil organisasi. Jadi bukan cuma sekedar profil organisasinya menggunakan paragraf singkat gitu kan, tapi bisa pakai ini digambarkan. Nah, nanti tetap dijelaskan menggunakan paragraf. Nah, kemudian ini penurunan sasaran. Jadi tadi kan katanya ada pendorong stakeholder yang di sini tadi. Mana nih pendorong stakeholder tadi? Nah, ini. Jadi ini sambung menyambung menjadi satu ya. Nih, pendorong stakeholder yaitu lingkungan, evolusi teknologi dan lain-lain. Nah, ini di kasus yang RSMB ini pendorong stakeholdernya adalah implementasi sistem informasi dan penanganan EHR. Jadi ini disesuaikan dengan studi kasus. Kalau yang ini RSMB. Kemudian setelah pendorong stakeholder kan katanya ada kebutuhan stakeholder, baru tujuan perusahaan. Nah, yang dibutuhkan oleh stakeholder adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian goal-nya adalah meningkatkan produktivitas operasional dan staff. Jadi jangan bingung ini dari mana, ini berasal dari slide sebelumnya. Slide sebelumnya yang ini. Nah ini ya. Yang 3 tadi, mendorong stakeholder, kebutuhan stakeholder, sasaran perusahaan. Baru nanti diturunkan lagi. Ini, mendorong stakeholder, kebutuhan stakeholder, dan sasaran perusahaan. Ini ya. Ini kasusnya, ini teorinya, ini teori COVID-nya, ini kasus RSMB. Kemudian, enterprise goals itu diturunkan lagi ke IT related goals. Ini hasil dari RSMB. Ya, jadi didapatkan yang enterprise goals nomor 14. Nah, nomor 14 itu nanti kita bahas aja minggu depan lagi mengenai semua kerangka COVID ini, mengenai subproses itu akan dibahas memang ke depan. Tapi ini sekedar tahu bahwa setelah melakukan pemetaan, didapatkanlah yang cocok dengan si RSMB adalah Enterprise Goals nomor 14. Sesuai studi kasus. Ternyata di Enterprise Goals nomor 14, ada IT Related Goals nomor 5 sebagai secondary, ada IT Related Goals, ITRG ini IT Related Goals. IT Related Goals nomor 8 sebagai primary, nomor 9 sebagai secondary, nomor 11 dan 12 sebagai secondary, nomor 16 sebagai primary. P yang ungu, primary, artinya itu yang utama, yang harus diterapkan. Secondary adalah pendukung yang utama itu. Oke. Nah, kalau masih bingung nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ada kelanjutannya di pertemuan berikutnya. Contoh nih, di kode EG14 ini, Enterprise Goals nomor 14, yaitu Operational and Staff Productivity, atau produktivitas dari staff dan operasional, kegiatan operasional.
Penerapan EHR mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dalam menyediakan informasi kesehatan pasien. Ini primary-nya tadi, ini kan udah ditanda ini. Primary-nya salah satunya 08, yang kedua 16. Primary-nya 08. Yaitu dibutuhkan penggunaan aplikasi, informasi, dan solusi teknologi yang memadai. Secondary-nya yaitu realisasi manfaat dari investasi TI dan portofolio layanan. Kemudian ini adalah BAI 01 ya, Manage Program and Project. Nah, makanya itu cara pemetaannya. Nah, BAI 01 itu mengelola program dan proyek. Ini deskripsinya, tujuannya, dan metriknya. Nah, dari BAI 01 diturunkan lagi. Tadi kan ada pemetaan lagi. Didapatkanlah BAI 01.01, BAI 01.02. Begitu. Pihak yang terlibat atau yang harus diaudit adalah eksekutif bisnis, komite strategi, CIO, CEO, pemilik proses bisnis, komite strategis, dan manajemen proyek. Oke. Nah, kemudian terakhir sebelum terakhir tadi ada knowledge, ada analysis gap. Analysis gap-nya diketahui berada pada diharapkan berada pada level predictable, skornya 4, tetapi setelah diukur secara realita baru mencapai level 1, yaitu skornya 1,73. Nih, ya. Mereka merasa berada pada skor 4,14 atau level 4. Tapi ternyata hanya berada pada level 1, artinya ada gap. Ya, begitu juga dengan BAI 0104. Mereka merasa sudah ada di level 3, padahal baru pada level 1. Maka, apa analisisnya? Nah, ini ada kalimat analisisnya, bisa Anda pelajari. Kemudian, direkomendasikanlah supaya gap itu nggak ada lagi, supaya tidak ada lagi celahnya. Dikasih rekomendasi, apa yang harus mereka laksanakan. Ini dia. Kemudian, rekomendasinya contohnya, untuk BAI 0104, membangun dan mengelola rencana program. Anda, pihak RSMB, harus menyusun rencana program yang mencakup seluruh proyek. Kemudian, menentukan spesifikasi sumber daya dan keahlian pelaksana proyek. Menetapkan penanggung jawab masing-masing proyek. Menentukan cara komunikasi proyek yang efektif. Mengawasi pelaksanaan program dan proyek agar sesuai dengan rencana. Dan harus melakukan perubahan rencana program saat proyek selesai. Itu rekomendasinya. Oke, dan selesai kasus RSMB. Jadi, mulai dari pemahaman company profile sampai ke memberikan analisis gap dan memberikan feedback dari hasil audit. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atifah, Lutfia? Belum, Bu. Belum ada. Saya berharap kalian memahami, tapi kalaupun belum paham, saya berharap Anda mau untuk mengulangin video ini setelah diupload, dan Anda juga mempelajari bukunya. Ya. Nah, sekarang saya ada latihan, karena waktu kita masih ada, ini baru 1 jam, kuliah kita kan 100 menit ya, berarti masih ada 30 menit lagi. Nanti saya tunggu di WA saja, tidak usah dispon. Jadi latihannya cuma sedikit, yaitu ini pribadi ya, ketik saja di WA, masing-masing mahasiswa menuliskan domain, kemudian subdomainnya apa saja pada COVID-5. Misalnya tadi tuh, jadi domain dan subdomain harus diketik. Ya, Anda copy paste juga nggak masalah, nggak ketahuan juga, tetapi yang paling penting adalah Anda mendapatkan informasi ya, mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai proses yang ada pada COVID. Nah, ini nih latihannya nih, bukan latihan sih, mengasah atau mengasah, ya cuma nih supaya kalian tahu lah. Cuman sebagai bukti Anda ketikkan saja pada WA. Ya, jadi Anda tulis di WA 1, tapi sekali kirim aja ya, jangan enter nanti bingung melihat siapa yang udah kerjain siapa yang belum.
Jadi misalnya nih si Atifa kerjain evaluate, direct, and monitor, kerjain aja di Word dulu atau di mana dulu, baru nanti copy di WA sekali kirim. Kemudian EDM itu prosesnya ada 1 EDM 01, ngapain ya. Ini proses satunya answer governance sampai ke answer stakeholder transparansi, tapi dalam bahasa Indonesia. Oke, bisa dipahami latihannya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Egi, Iya, Gi, apa latihannya Gi? Dikerjakan di mana? buat domain dengan subdomain di WA Dalam bahasa? Indonesia. Iya, karena ini bahasa Inggris ya. Yang ini bahasa Inggris. Contohnya nih, evaluate, direct, and monitor. Apa ya? Evaluasi. Ya, direct itu apa ya? Direct ya. Saya cari aja di kamus ya. Direct, mendirect ya. Kemudian monitoring. Monitor apa sih bahasa Indonesia? Monitor ya, mengawasi ya. Nah, EDM 01, answer, memastikan, governance framework, setting and maintenance, tata kelola perusahaan, setting and maintenance. Setting berarti ya set ya, oke, bagus gitu kan, dan maintenance di maintain ya. Nah, jadi menggunakan bahasa Indonesia tapi yang baik dan benar ya. Google Translate boleh, tapi diaturlah kalimat-kalimatnya. Contohnya lagi, answer benefit delivery, memastikan pengiriman manfaat. Artinya memastikan agar manfaat yang diharapkan dari penerapan TI itu, dari implementasi TI, dari investasi TI itu diterima oleh si pemangku kepentingan. Begitu ya? Paham ya latihannya ya? Paham ya? Oke. Kalau begitu saya akhiri dulu video ini, nanti saya upload di YouTube, Anda bisa ulangi menonton, tapi latihannya ditunggu sampai maksimal sebelum hari ini selesai, di WA saja ya. Artinya sebelum hari ini selesai sampai jam 23.59 masih boleh saya terima di WA, nggak masalah, walaupun malam nanti karena itu grup ya, bebas silakan. Kalau mau copy paste juga nggak masalah, saya juga nggak tahu, tetapi Anda memang harus paham sebenarnya itu. Jadi tujuannya bukan untuk dapetin nilai, tetapi untuk Anda memahami proses-proses yang ada pada COVID-5 ini. Oke, sampai ketemu lagi hari Rabu depan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.